الشيخ الزرنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في ضرر من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعالى فإلى ما زيد لآله وفضل وعنوان لكل المحامدين وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم والثبات فإن الفريق أفضل القائدين بالبر والتقوى وأعدل القاصدين هو سير الهدي إلى سنن الهدى إذن ينجي من جميع الشدائد فقيها واحدا متواليا أشهد على شيطان من قلبي Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ajama nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi bi dharini amin. Sampai mana? Coba baca sal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. هو المنصب العالي على صاحب الفداء إذا نلقه أو اتقاء المناسب فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها فضمن فإن العلم خير المواهب وأنشدت لبعضهم إذا ما اعتزلوا علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازه فكن طيب يفوح ولا كمثل وكن طير يطير ولا كمازل وأنشدت لبعضهم الفكر أنفس شيء أنت ذاكره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره فاقصد لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخر
وكفى بلذات العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعقل على تحصيل العلم. وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والركوبات، وطريق تقليله تقليل الطعام. قيل dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mansabul ali aya sahibal hijab idza niltahu hawin bi fautil manasibi. Wal mansabul ali, adapun ilmu itu, al mansabu, itu bukan. Adapun ilmu itu, al mansabu, suatu kepangkatan, suatu pangkat al-ali yang tinggi. Ayat sahibal hijah, hei orang yang punya akal. Adapun ilmu itu satu pangkat yang tinggi. Ayat sahibal hijah, hei orang yang punya pangkat, punya akal. Idan niltahu hawwin bifawtil manasibi. Idan yang dimana-mana niltahu menjaganya kamu ilmu, menjaganya atasnya ilmu atau kamu ilmu, hawin bi fautil manasibi, harus senang kamu dengan sebab lupanya atas macam-macam pangkat yang ada. Fa in fataka dunya wa thayyibu na'imiha. Fa in fataka dunya, maka kalau hancurnya kamu ad-dunya, perkara dunia, maka jika hancurnya perkara kamu di dunia, wa thayyibu na'imiha, dan paling bagus-bagusnya nikmat di dunia, fagomit, yaitu apa bahasa kitanya enaknya, meremlah kamu. Paling enak-enaknya di dunia, meremlah kamu. Fa innal ilma khairul mawahibi, maka sungguhnya itu ilmu sebaik-baiknya pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi kata musannif ini, Syekh Islam Burhanuddin, beliau bilang, adapun ilmu itu satu pangkat yang luhur. Ayat sahibal hijah, hei orang yang punya akal. Ini nasihat. Ilmu itu satu pangkat kemuliaan yang tinggi buat orang yang punya akal. Jadi kalau orang yang punya akal mah tentu milihnya ilmu. Sebab kenapa? Idan niltahu hawwin bifautil manasibi. Jika di mana-mana yang namanya kamu itu menjaga akan ilmu, hawwin bifautil manasibi, maka bakalan senang kita itu, begitu deh. Maka bakalan dikasih senang kita itu dengan sebab lupa dari tiap-tiap kepangkatan, kemuliaan yang ada di alam dunia. Karena gemarnya kita kepada ilmu, sampai kita itu senang,
lupa akan pangkat-pangkat yang luhur daripada yang lain di urusan dunia. Karena nggak ada yang paling luhur. Yang paling tingginya di alam dunia adalah punya ilmu. Yang lain mah bisa dibeli. Ijazah bisa dipalsu. Ya. Sekolah bisa dimanipulasi. Kerjaan bisa dibeli. Apa juga bisa. Tapi ilmu nggak bisa dibeli, nggak bisa didownload. Sebab ilmu mah buat orang-orang pencinta dan berakal. Makanya kemuliaan orang yang punya ilmu sama orang yang punya pangkat lain beda. Begitu ditanya dialog tentang masalah apapun, orang yang punya ilmu mah santai. Walaupun dia nggak punya pangkat dunia, ketemu sama orang pangkat yang ada dunia, bari nggak punya ilmu. Ketemu, maka bisa mudah kita membandingkan, bahkan kita bilang hebatan ini ketimbang yang itu. Kenapa sebabnya? Karena dorongan ilmu. Kiai kampung, santri masuk masjid, ada jenderal bintang 4, ngaji kagak bisa, Fatihah berantakan. Begitu sholat Jumat, kira-kira yang bakalan jadi imam jenderal atau santri? Santri pasti. Tuh santri kagak sekolah, mentok di SD. Boro-boro bintang 1, bintang 4. Ya. Dia melihat bintangnya di langit. Di pundaknya mah kagak ada. Panu adanya. Tapi begitu di dalam lingkup yang dimana penting bawa banyak orang, ngebawa orang dalam satu komando yang dibutuhin modelan begitu. Di belakangnya orang-orang yang punya pangkat. Ya, ada yang bilang, ya iyalah, lah itu mah emang bidang dia. Tapi begitu ntar dunia, ya itu yang masuknya jabat, cipulan. Kalau itu pun bisa, balik lagi, ilmu. Ya nggak mungkin dong jenderal nggak punya ilmu. Lah banyak, jenderal pelangap-pelongo juga banyak. Makanya yang mahal itu bukan cuman ada pangkat, ada jabatan, ada bintang, tapi ada kualitas, bukan sebatas kualitas, tapi kuantitas juga ngedukung. Kita jadi santri, jadi pencinta ilmu, jangan banyakin kuantitas. Apa baik punya, mobil ada, motor ada, kualitas anjlok, ya susah. Kualitas tetap, jangan sampai kurang. Naik, kuantitas mah mendukung, support. Ya kiai juga butuh. Ustaz, jangan sampai dipandang sama orang receh banget gitu. Paling kagak, ya dia bawa apa yang dibawanya bisa. Semampu dan seadanya. Paling tidak, nggak bisa dikata hina. Atau dikatakan minta-minta di tempat orang. Kan banyak rendahin begitu sekarang. Ustaz ini, segala macam rebutan berkat. Asal di sono tahlil segala macam, Ustaz ini nggak datang apa, dia mulai mimpin. Ntar dia megang mic. Belum makan padahal gue itu bisa. Akhirnya apa? Ribut. Gara-gara apa? Kagak bagian job. Udah. Nah, ini di sini ulama bilang yang namanya ilmu itu punya pangkat kemuliaan. Ilmu apa baik, terutama ilmu akhirat. Waduh, luar biasa ilmu akhirat. Ilmu dunia kalah. Ilmu akhirat luar biasa. Saking luar biasanya kita baca nazom tadi, perkataan dari Syekh Muhammad Hasan. Beliau mengatakan, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Kudu belajar kita semua. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Maka sungguh ilmu itu bakalan jadi perhiasan di keluarganya. Orang yang punya ilmu bakalan jadi perhiasan. Ngerti nggak perhiasan? Perhiasan biasanya dipakai
dilindungi, ditaruh tempat yang tersembunyi. Jangankan kita megang, baru ngelihat aja orang kadang-kadang jangan sampai nih. Namanya perhiasan. Ada perhiasan yang boleh ditampilkan. Kadang-kadang di tempat yang istimewa juga. Nggak mungkin orang pakai perhiasan di tempat-tempat yang aneh. Misalkan bawa kamar mandi, gua kalau ke toilet kudu pakai perhiasan, nggak mungkin. Perhiasan biasa dipakai tempat-tempat yang mewah. Supaya apa? Naik statusnya. Naik daripada dia punya ya status sosialnya. Hiasan itu pendongkrak buat orang supaya lebih di atas rata-rata. Nah, butuh perhiasan itu. Nah, itulah ilmu. Orang yang punya ilmu bakalan jadi perhiasan buat lingkungannya. Satu kampung nggak ada perhiasan, nggak ada yang menyala, nggak ada cahayanya, suram. TSM, nggak ada yang alim. Oh, udah suram banget, kacau. Ada sih miar-miar doang cahayanya. Iya. Kalau bahasa kita mau udah kayak korek kayu yang udah habis tinggal barahnya. Lop, udah mati itu, udah gelap poek sadadanya. Satu kampung, satu desa harus ada perhiasannya. Orang alimnya, orang yang punya ilmunya, sebab apa? Bakalan dibutuhin di tempat, di lingkungan itu. Nggak usah kemana-mana orang alim, bener orang alim. Apalagi ngemis-ngemis, najis dah. Orang punya ilmu sampai ngemis-ngemis, mana pak? Mana minta ini, jangan. Dibutuhin. Orang punya ilmu dibutuhin. Ya udah, gak usah ilmu akhirat, ilmu dunia aja, ilmu dunia nih. Kita ngerti, paham tentang masalah di otomotif. Ngerti banget kita. Diem. Nggak pernah bikin brosur, nggak ada iklan, segala macam. Tapi karena dari mulut ke mulut orang percaya dan jujur amanah, paham pula ngerti dalam bidangnya, itu banyak orang datang. Dari mana pak? Dari Cianjur saya. Jauh juga. Mau dari mana? Madura saya. Bisa tahu dari sini mana? Apa sih kontak di situ? Ya, yang penting kan jauh dulu. Lumayan buat gos mah. Branding. Iya, buat branding iklan nomor wahid itu, ambasador. Dari situ aja kita tahu. Kita mau bangun rumah. Pentingnya apa? Cari tukang. Pasti bukan tukang tipu. Ya kan? Pasti cari tukang yang benar-benar ahli, bukan sembarang tukang bikin bangun doang, tapi ahli. Kemiringannya, tanahnya, dia ngerti bagaimana ukurannya, apa aja sekiranya ini kuat, nggak pecah nih bangunan, tembok nggak retak gampang. Berarti perhitungannya matang, tahu, ilmunya ada, itu diburu sama orang. Biar mahal dikit tapi puas. Itu ilmu dunia tuh, dicari. Kita nyari makan, ya sepanjang jalan daerah Jakarta Bogor nih, jalan Parung Bogor Jakarta itu, nyari tempat jangan yang mahal, bubur mana bubur yang enak kita tahu tuh, sono yang enak dong, pojok. Oh di sono ada lagi. Nah ini makan soto di mana? Soto di sono. Masih gitu banyak tukang soto, kita bilang yang soto yang enak itu. Kenapa? Sebab ahli itu sesuai dengan lidah. Dan memang ramai tempatnya, berarti ngeracik ilmunya dari bumbunya, dia paham, dia bisa. Diburu, dicari sama orang. Dari mana-mana nyampe. Ada yang lagi rame, mie gacoan. Ya kan? Mie doang pedas. Kita bikin ikut-ikutan kayak gitu. Bahannya sama, ikutin bumbunya sama, biarin level-level 1 dah. Bikin sendiri, lihat tutor dari YouTube, dari apa kayak. Begitu kita bikin, jadi lah jauh banget. Rasanya kayak langit sama sumur. Bahannya sama, bumbunya sama, caranya sama, ngikutin lagi daripada tutor di YouTube. Begitu hasil, kagak jadi ini rasanya, kagak cocok bisa, karena nggak punya ilmu. Orang punya ilmu mah bener-bener jadi kebutuhan, jadi cahaya. Sampai dijadiin, dibilang perhiasannya dalam lingkungan kamu. Engkong nih,
modelan engkong. Di TSM dibutuhin. Di keluarga ini biasa aja. Lah iya, anaknya aja say hello begitu doang. Orang tapi di lingkungan yang luaran dari keluarganya luar biasa. Engkong dibutuhin, dikangenin. Kagak ada suara engkong, biasanya nih ada kadang sholawatan. 2 hari, sehari aja nggak ada. Orang nanyain deh, masjid kemana ya? Kong Rojali biasanya ada selawatan nih. Tibang begitu doang, karena ada keistiqomahan, ada aja juga ilmu. Jadi cahaya, dirinduin sama orang-orang. Kecepretan. Jangan jumawa udah jadi tokoh dipanggil ustad di lingkungan sombong. Aman gue udah ustad, kagak ngaji lagi. Ya Allah ya Rabb. Setan iblis bukan kurang sujud, bukan kurang ilmu, sombong. Salahnya cuma satu, kagak mau taat. Apa? Suruh hormat ke Nabi Adam. Lah ini manusia. Ilmu kurang, sujud terlangka, sedekah komo. Sombong. Kata iblis benar-benar kalau hitungan dosa banyakkan dia itu. Tapi yang dijadi korban kambing hitam kenapa? Gara-gara setan. Kata setan, gue mau tetap gue nuntut nanti di akhirat. Ada nanti di akhirat setan nuntut. Sebab kenapa? Di kambing hitamin mulu. Iya, apa-apa kata setan. Bisikan setan. Kata gue kagak pernah bisik. Lah dia mah inisiatif itu. Gue mau lagi uncang-uncang. Lah dia aja itu, kreatif banget. Apa jadi kata? Masya Allah ya. Jadi orang kata Islam Burhanuddin, ilmu itu punya pangkat yang mulia. Hei para orang yang punya akal. Ya, idan niltaha hawin bi fawdil manasiri. Di mana kamu menjaga tuh ilmu, mengerawat tuh ilmu, artinya kita secara ilmu benar-benar tertib. Ya, kalau di masyarakat udah punya ilmu, nih kita ngaji, jangan nerangin ke umat, ke jamaah yang berat. Segala apa baik dikaji, tafsir Quran ketinggian, jangan. Ilmu tauhid ketinggian, jangan. Sebab kepahaman orang beda-beda, apalagi jamaah, masyarakat bukan bagiannya. Sebab itu ada awam, ada orang alim, ada faqih. Kalau awam itu masih sama nih, saya awam. Awam itu cuman taunya ini dipraktekkan di ibadah istiqomah, itu masih awam. Tapi alim, dia tahu segala ilmu, segala macam. Tapi alim di atas alim ada faqih namanya. Orang yang bisa ngebedah hukum dari Quran, dari hadis. Kemudian dia bisa diiktibar sama dia. Diambil kias begini. Itu namanya faqih. Tapi kita mah alim kagak, apalagi faqih. Awam aja. Mungkin awam juga kagak di bawah awam. Tapi nanya kita udah kayak orang alim. Dan si gurunya kita yang ngedidik juga kadang-kadang ngajarin pangkatnya ketinggian. Udah ngaji mah wujud kidam bakom mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsi wa ada terus. Udah itu aja. Jangan segala apa baik dikata. Allah begini-gini di sorga di begini-gini bukan naik dah, kayak nyampe. Ketinggian ke masyarakat kagak masuk, akhirnya paham bagaimana sesuai kemampuan akal kita. Makanya beda orang dulu, ulama dulu mau sekarang. Orang dulu mah masyarakatnya begitu kata ustadznya bilang sholat mah 5 waktu jangan ditinggal ya. Iya. Sholat sunnah ya, duha. Ditanya, "Oh, Ustadz emang duha bisa ngelancarin rezeki?" Bisa, duha jadi tinggal ya. Iya. Nurut, udah begitu doang. Orang karama kagak. Atau sholat duha mah, duha segala lancarin rezeki lah kagak. Lancar rezeki mah usaha. Duha mah pendorong doang segala macam. Kalau sholat segala macam ada imbal-imbal, ada iming-imingnya. Maka sholatnya bukan karena Allah. Apa beda kata?
Ya, Ustaz lagi ditamsil lagi, kagak nyampe. Entar udah kita mah belajar ilmu, nurut bae udah. Ilmu mah kita jaga, kita rawat, tertib, belajar, baca Quran yang benar, tajwidnya yang bagus, makhrajnya yang cakep. Ya begitu. Kita baca, jangan yang namanya tajwid, makhraj aja kita berantakan. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Buban ba di mana hurufnya? Ya, di rongga mulut kita sebelah mana bagiannya? Di bibir syafatain ini. Ya, nyebut tak itu di mana? Tak itu di mana? Po di mana? Bo di mana? So di mana? Ketinggian kita. Nanya apa baik ngaji segala macam. Quran yang wajib dibaca sama kita, ya. Orang yang paling baik sampai ditegesin sama Nabi, khairukum man ta'alamal Quran wa amal. Orang yang paling baik kata Nabi, orang yang baca Quran, ya. Orang yang belajar Quran, baca Quran, ngamalin. Ini kita baca kagak, sosok mau ngamalin, nah coba itu. Saya lagi ngomongin Quran, lu baca kagak. Ngajinya ya kagak. Aduh, repot. Baca di rumah Quran punya, baca sama kita. Bagaimana syafaat Quran dapat? Ngarepin syafaat Nabi, entar ketinggian itu mah. Saya mau ngarepin syafaat Nabi, sebab kata Nabi syafaati li ahli kabair. Itu dalam makam Nabi ada tulisan di luar tuh makam. Ummati syafaati li ahli kabair. Umatku, nih syafaat saya nih buat orang-orang yang dosa besar, buat umatku nanti. Ya itu mah entar, di ujung. Syafaat itu dari Quran. Lah kalau Qurannya aja ngelaknat kita, bacaan banyak salah, jangan Arab dapat syafaat Nabi ya tuh. Ya Rasul sahabat saya. Bagaimana dengan orang? Quran, wah kagak resep dibacaan, data di Quran gitu. Brengsek, bahasa kita begitu. Kagak resep dilaknat sama Quran. La ilaha illallah Rasul, bagaimana urusan ini? Lu cinta sama gua, iman sama gua, baca Quran kalau Allah kagak bisa. Sampai Quran sendiri bilang haram jihad ya. Coba itu. Mau dapat sahabat Nabi, malu kita. Wah, jauh yang begitu mah. Salawat sama Nabi ya wajib sama kita. Atau Quran juga jadi tinggal. Quran. Suka baca Quran nggak, Kong? Minimal sehari ya, nggak usah banyak. 5 ayat, gitu aja. 5 ayat. Kali sejus ada banyak kan. 5 ayat, besok 5 ayat, gitu aja. Pelan-pelan, kebiasaan dimudahin. Makanya selalu dipesan sama saya, selama kalau sore itu, kalau itu suka bilang, tong hilap 5 surat. Al-Samsul, Al-Lail, Al-Duha, Al-Falak, An-Nas. Itu jangan ditinggal. Tiap sore. Bukan cuma diamal, dibaca. Tapi juga dibelajar. Baca Qur'annya, tajwidnya, makhrajnya. Ya mahlinya emang kudunya. Nah di sini kalau kita baca Quran ya bisa. Cuman kita ngulang balik lagi, kebanyakan jadwal tinggal jadinya. Ya, belajar kita bareng-bareng baca Quran. Ya, pelan-pelan di rumah ada Quran. Ntar Quran tuh nanti minta sama Allah Ta'ala. Saya senang sama orang yang sering baca, tapi baca yang benar. Nah kita baca baik. Ya Allah, saya sering baca Quran. Quran, saya baca engkau di dunia. Agak pernah saya tinggalin. Selembar, sehari selembar saya. Kata Quran, iya emang lu baca gua. Baca lu kagak diantar. Apa baik dikata. Ya tapi kan saya baca, nggak bisa. Kudu rapih, kudu benar. Masya Allah. Orang yang baca Quran, ya. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana asim. Kata ulama Quran, orang yang baca Quran tidak pakai makhrajnya dan tajwidnya, wal akhdhu bitajwidil Qur'anu asim. Ini orang model kayak gitu dosanya begitu besar. Baca Quran kagak pakai makhraj sama tajwidnya. Gede banget dosanya, Kong. Bagaimana kalau baca Fatihah, apalagi Fatihah mah induknya itu Ummul Qura,
Kita baca Fatihah lagi sholat, wajib setiap rakaatnya. Salah bacaannya, atau berantakan semua. Makanya kita disuruh supaya sholat jamaah. Supaya apa? Aman posisi. Gue mau dewekan, gue deket sama dia bagian. Nah kalau kita bisa Fatihahnya rapi, kalau Fatihahnya kita kagak rapi, bagaimana? Bagaimana mau dapat pangkat kemuliaan daripada ilmu? Dan ilmu bisa menjaga kita dari pangkat kemuliaan yang pangkat-pangkat dunia yang lain. Makanya kudu bangga, kudu seneng orang yang Allah kasih amanah bisa duduk di majelis ilmu. Kudunya girang, karena nggak semua hamba Allah dimudahin bisa duduk di majelis ilmu. Orang-orang di luaran sono pengen baru ngomongnya doang. Kita nggak ngomong, datang biarin dah, mau bagaimana, ngerti, mau kagak, paham, nggak paham, apa itu yang dibahas. Saya mendemen sama majlis, itu ke rahmat Allah udah masuk kita. Udah dapet tuh bagian daripada magfirahnya Allah. Sebab orang yang datang ke majelis ilmu nggak lain, kata Nabi SAW, apa itu? Dapat istighfar yang pertama dari malaikat. Malaikat mintain ampun ke Allah buat kita yang duduk di majelis ilmu. Makanya kudu gemar, seneng. Di mana majelis ilmu datang. Asal jangan sembarangan majelis juga. Majelis yang benar-benar kita bisa dikenalin ke Allah. Yang bikin semangat kita dalam belajar agama. Itu yang kita datangi. Ya. Bakalan diistighfarin sama malaikat. Bukan cuma malaikat, sampai ikan minal haut, tuh laut, ikan di lautan bikin istighfar buat kita, ke Allah mintain ampun. Bayangin, ikan kalau cuma di akuarium bisa dihitung, tapi kalau di laut siapa yang bisa ngitung? Makanya dulu ada pujangga Arab saling nanya, banyakan mana bintang di langit apa ikan di lautan? Jawabannya ada ikan di lautan. Karena kenapa? Di langit mah itu bintang masih tetap ada dari penciptaan awal sampai akhir. Kalau ikan di lautan ditangkepin mulu sampai akhir kiamat, kagak ada habisnya. Tuh ikan di lautan mintain ampun dosa kita ke Allah Ta'ala karena sering duduknya kita di majelis ilmu. Beruntung banget nih. Bari ngati, bari tidur di bagian. Ya, itu istighfar udah dapat ampunan Allah. Nggak sampai cuman ikan, sampai apa kata Nabi bilang? Hatta namla'ul qabir, sampai semut yang di batu hitam kecil gelap mintain ampun sama kita. Itu semut. Kalau bahasa kitanya mah rerangge, apa namanya itu? Semut yang sakit gigit, apa namanya? Rang-rang. Rang-rang telurnya banyak banget, rotok namanya, semut. Itu banyak banget rang-rang. Tapi itu rang-rang gak sembarangan. Istighfarin nih malam ini buat orang yang duduk masih di majelis ilmu. Alhamdulillah. Karena kita lagi duduk di majelis ilmu, sering datang ke majelis ilmu, mau nongkrong doang di majelis ilmu, istighfar Allah mah udah dapat kita. Coba istighfar dewek dah. Istighfar, ya Allah ampun saya. Kagak ada husunya. Kadang-kadang kalah sama kebutuhan. Aduh, panggilan job pergi jadinya. Iya enggak? Mata sepet ngantuk, ngalor, main HP, scroll sono, scroll sini, game ini, game itu. Tapi di majelis ilmu cukup duduk, wala galaman, wala ketaban. Kagak bawa pena, kagak bawa pulpen, kagak bawa kitab. Kagak bawa nuncrok doang, modal biji doang, tlok aja. Bengong, kagak paham. Niat karena Allah Ta'ala, istighfarnya udah dapet. Masya Allah, beruntung banget. Ya, itu kudu girang, makanya para pencinta ilmu. Saking semangatnya Imam Syafi'i itu gak pernah mau berhenti belajar. Lama ngajinya. Yang baru bisa 2-3 hadis berat nih ngaji. Langsung megang dah, ceramah di podium. Wak, buntu, apalagi ya. Yang ngaji begitu. Tuh, kata ulama. Fa'in fataka dunya toibun na'imiha. Maka jika rusak, hancur di dunia,
Thayyibun na'imiha, dan paling bagus-bagusnya itu kenikmatan dunia, fagomid fa innal ilma khairu mawahibi, yakni merem, tidak melihatnya kamu, maka sungguh ilmu itu sebagus-bagusnya pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi dunia tuh bakalan hancur. Bahasa kata ulama ini bahasa kias nih, syair beliau. Sifat dunia biar indah bagaimanapun bakalan lapur. Fataka itu hancur, lapur. Punya mobil biar kata seri terbaru tuh Mbak Mimbau, BMW, seri apa kayak bakalan hancur, mau dipakai nggak dipakai, hancur. Jangankan yang namanya motor, mobil, rumah, anak, istri, dan seterusnya. Alam semesta hancur. Alam semesta yang kita tinggal di karang saat ini hancur, tapi ilmu kagak lapur. Ilmu mah kagak hilang. Kalau kita masih belajar dan ngamal. Makanya nikmat-nikmatnya jangan fokus dengan yang lain-lain. Jangan kita kegoda, merem aja udah. Artinya fokus dengan tujuan kita. Nih santri ini khususnya nih, dari santri nih ya. Makanya kalau ulama bilang santri menyantai banget, apalagi santri salaf. Kagak ada cita-cita tuh ngaji di pesantren jadi ajengan gua pokoknya pulang dari sini. Enggak begitu. Santri ini di pesantren ngaji kitab, pokoknya pulang dari pesantren gua pulang Honda Jazz gua punya. Enggak ada yang begitu. Pokoknya pulang dari sini Civic nih, Honda Civic gua punya. Enggak ada yang begitu. Pokoknya keluar dari pesantren ya, mobil terbaru destinator ya, Mitsubishi udah punya nih. Itu bocah update banget tuh ya. Paling enggak Suzuki Fronx, wah udah punya ini. Lu sebenarnya pesantren apa ngapain dagang brosur? Ini kalau yang kayak begitu, nggak ada yang kayak gitu. Semua santri cintanya luhur, cita-citanya mulia, bukan pengen begini, pengen begitu. Bagaimana supaya kenal Allah lebih baik, lebih dekat, takut ke Allah lebih lagi, dan bisa maslahat, bisa baik ke masyarakat. Entah bagaimana takdirnya, tapi kita lihat, ya, kita didoktrinnya begitu mulu. Dari kecil lagi sekolah, cita-cita apa? Jadi ABRI, jadi TNI, dokter, ini presiden, menteri, jadi apa? Jadi orang gila. Nggak ada. Pasti cita-citanya sebagaimana yang ada di dunia-dunia yang udah dipajang gini. Ya jadi guru, jadi apa. Tapi kalau santri nggak ada, bingung. Cita-cita apa? Nggak ada. Cita-cita cuma satu apa? Pengen ngaji terus sampai mati. Rata-rata begitu. Karena dibutain, udah nggak melihat lagi. Fokus dia dengan bagaimana kemuliaan yang ada dalam ilmu agama. Coba kita lihat ya, santri yang hasilnya barokah dari ilmu itu, ya, yang hasilnya barokah dan yang khidmah sama guru-gurunya, walaupun dia misalkan nggak jadi ulama, dia tibang ladang usaha apa, dagang keong umpama ya, itu kaya banget loh. Karena khidmatnya kepada guru dan ulama, kepada ilmunya. Dia jadi jualan bakso, jadi bos bakso. Karena khidmatnya dia kepada guru dan ulama dan kepada ilmu. Ada lagi yang barokah lagi, karena dia lebih teratur dalam tertib keilmuan, dia serius, dia belajar, jadi ulama. Padahal di pesantren, mohon maaf, biasa baik. Tapi begitu keluar, jadi ulama karena tertibnya dia belajar. Tuh, makanya pesantren, yang keluaran alumni pesantren, siap-siap terima takdir sebagaimana kesungguhan kita. Juga sama ketika kita di majelis ilmu, siap-siap apa yang kita buru sesuai dengan apa keseriusan kita. Kalau yang begini ya begini aja. Sebagaimana kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang yang sesuatu apapun diawali niat. Mau ngapain aja kerja apapun niat. Datang ke majelis diniatin, saya datang. Enggak peduli mau hujan mau beletik nyamber-nyamber, emang datang aja. Tuh. Ya. Kemudian wa unsidtu li ba'dihim, dan kemudian ada nasid lagi dari ulama, idza matazaddu
ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi ihtizar wallahu alam bisawab. Jadi begitu ya, fokus dengan tujuan kita, jangan tergoda dengan yang lain. Usaha apa kemarin kan juga sama di bab awal tuh, fokus kita dengan apa yang kita buru, jangan sampai gagal. Kita fokus tujuan kita buru, semuanya niatin karena Allah Ta'ala ya. Bagaimana diingetin lagi, kalau supaya biar lancar urusan kita usaha ya, Al-Fakir kita baca doa bareng-bareng selepas sholat, biasa baca doa yang kemarin di-share itu ya, hadiah tawasul ke Nabi Muhammad SAW, kemudian tawasul kepada siapa? Sayyid Muhammad Al-Maliki, kemudian kepada Syekh Abdul Manan, kemudian yang keempat man ajazani, orang yang mengijazahkan kita, guru-guru kita. Kemudian doanya, Allahumma ini as'aluka ilman antarzuqani rizqan wasi'an wa awasi'an thayyiban halalan thayyiban. Kemudian wala bighairi ta'abin wala masaqatin wala nasabin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. 7 kali habis sholat boleh, bagus cuma 21 kali ya, dibaca itu. Allahumma ini as'aluka antarzuqani rizqan wasi'an halalan thayyiban bighairi ta'abin wala masyaqqatin wala nasabin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Hafal kok? Kudu hafal. Nah, kudu hafal artinya gini kira-kira, ya Allah, as'aluka, saya mohon, saya minta kepada Engkau, antarzuqani rizqan, agar memberikan saya ini rizki, wasi'an, yang luas, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik caranya. Jadi yang baik caranya berarti kan yang mampu kita kerjain, bukan yang berat, bukan yang kotor, yang baik, yang enak bahasa kita, thayyiban. Bighairi ta'abin, tanpa ada capek. Coba itu, minta yang banyak, yang luas, yang halal, kagak capek. Wala masyaqqatin, kagak lungsek bahasa kita begitu, kagak ribet. Ya emang sih kagak capek tapi ribet kan ada. Duduk rakit bubut kabel kan capek kan, yang ribet kan ini ngebut ngordial apa gitu. Kagak ribet ini mah. Kagak ribet. Wala nasobin, juga kagak ada yang nama itu naasnya, apesnya. Wala dhairin, juga kagak ada sialnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca 7 kali atau 21 kali. Itu dibaca, didawami nama kita. Ya, Siril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا وافيا حمدا مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رسول الله أجمعين. اللهم افتح علينا فتوحات عليهم وانصر علينا رحمتك وتأكرمنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك اكرمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل اسمك الناظر عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بما علمتنا ربي علمنا ينفعنا ربي
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.